keterangan tambahan bahwa apa yang selama ini kami sampaikan, saya bertanggung jawab ya terhadap apa yang kami sampaikan. Tidak serta-merta apa yang kami sampaikan itu hanya khayalan atau opini. Silahkan saja diselidiki posisi dan kondisi keadaan saya, makan saya, dan tentunya semua orang tahu bagaimana membedakan antara kotoran dan makanan, dan bagaimana saya makan dan pola hidup sehari-hari. Semua tahu bahwa saya dalam kesulitan. Tetapi perkara tetaplah perkara, tidak akan ada hukum tajam ke bawah atau tajam ke atas. Kita ambil di tengah-tengah, tidak ambil ketajamannya, tetapi bagaimana keadilan itu imbang berimbang ya, dan tidak melupakan justifikasi daripada para pihak. Yang jelas keterangan ini kami sampaikan karena pemicu perkara pertama adalah penculikan, perampasan, dan aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme, dan penculikan yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi bin Tomo yang adalah anak dukun cabul Sri Tomo Tambaromo. Itu dulu tentunya dengan menangkap atau merekonstruksi kasus ini dengan menangkap Bribka Bambang Permadi dan memproses hukum dengan latar selanjutnya, dan tentunya Polsek bisa bekerja sama dengan Propam untuk membuktikan kejadian itu. Jangan kasus itu masih opsporing, kami sebagai pelapor diminta untuk melakukan pra-peradilan. Itu namanya mementahkan atau menggapah atau menghina lembaga peradilan dan proses peradilan. Jadi karena saya ini sebagai korban dan pengadu atau pelapor tentunya minta jaminan keamanan, jaminan perlindungan, objektivitas, dan jaminan penyelidikan yang objektif, transparan ya. Bahwa kronologi kejadian berkali-kali kami sampaikan, dalam 11 tahun berumah tangga itu tidak ada terjadi apa-apa. Saya kira tidak ada KDRT, tidak ada pemukulan, tidak ada apapun, sedangkan saya dengan Saudara Indah Wahyudawati gebres begitu saja apa yang diinginkan saya penuhi, Pak. Bahwa sejak tahun 2000 sampai 2003 itu saya mendapatkan beasiswa dari Loan Filipina ya, ADB, Asian Development Bank, yang berpusat di Filipina, dan itu adalah dana bantuan dari Bu Megawati ya. Saya sempat sekolah S1 lagi di UNES selama 3 tahun, yaitu sastra Inggris ya, jurusan bahasa Inggris ya. Kebetulan saya mundur 1 tahun sehingga saya juga lulus, dan saat 3 tahun itu saya selalu mengirim jatah bulanan kepada Saudari Indah Wahyudawati setiap bulan kira-kira 3 juta rupiah selama 3 tahun. Lalu pada 2004 Saudara Indah Wahyudawati pulang ke Pati, minta untuk bisa bekerja. Lalu saya titipkan di yayasan keluarga kami, Yayasan MI Karangkonang, untuk menjadi guru MI dan menjadi guru di SMP PGRI Winong ya, yang dipimpin Pak Bahman waktu itu sama Pak Jalil. Juga minta agar dapat membagi waktu dan jadi tutor ya, TOT di sekelas paket F dan SMP di PKBM Winong ya. Bertemu dengan teman-temannya, Aminuddin Jamil CS, juga Pak Yamto ya, Pak Yamto, Bapak Warsito, dan teman-teman lainnya juga pergaulan baik. Lalu juga Wiyata Bakti, saya minta rekomendasi dari Bu Pri dan Bapak Totok Dwi HP. Saudara Indah ditempatkan di Pogading ya. Selesai dari Pogading, Saudara Indah Wahyudawati diminta oleh Saudara Sodik atau dari pihak SD Gunung Panti 1 dan sempat Wiyata Bakti dan menjadi guru di Gunung Panti 1 ya. Setelah dari Gunung Panti 1 ada pendaftaran PNS pada 2010 diterima ya,
diterima PNS. Nah, ini sudah mulai ada jejak-jejak ya, ada seribet-seribit atau berita, rumor, aroma tidak sedap tentang hubungan skandal perselingkuhan masif dengan beberapa laki-laki yang sebagaimana disampaikan oleh Saudara Indah Widiaswati sendiri. Satu adalah seorang anggota dewan dari PDP waktu itu, terus ada hubungannya dengan seorang kepala sekolah dan yang akhirnya menjadi kepala dinas dan menjalin hubungan skandal perselingkuhan masif dengan oknum anggota polisi. Itu juga dugaan, Pak. Jadi kita ya kira-kira dengan kejadian seperti itu dan apa yang kita dengar tentunya saya belum bisa membuktikan, tapi ini hanya sebagai bahan rujukan atau bahan keterangan di dalam rangka untuk memahami sikap, watak, dan latar belakang Saudara Indah Widiawati sehingga melakukan persekusi-eksekusi kepada kami dengan memerintahkan centeng-centeng preman, tukang ojek di wilayah Gabus dan oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati tersebut. Pada intinya saya tidak ada dugaan apapun, pertama kali saya tidak punya kecurigaan apapun. Saya menganggap hal-hal itu biasa-biasa saja karena untuk ngeles atau meminta sesuatu terus ngambek, pergi, mutung, muring-muring itu sudah pekerjaan istri saya. Jadi saya paling tahu sekali. Asalkan dapat uang sudah diadem. Jadi pernah itu pinjam uang teman saya di Dharma ya kira-kira 12 ya sampai 20 juta. Akhirnya karena ditanyakan untuk mengembalikan uang itu dia pukir dan terjadi bentrok begitu. Juga investasi membuat roti atau bakery gitu juga terjadi percekcokan dengan teman kerja. Jadi sering ya di SDMI juga terjadi percekcokan dengan Bu Binayah waktu itu ya, kepala sekolahnya. Kami juga sempat turun terus minta tanda tangan kepada Bu Pri waktu itu, kepala sekolah di pojok juga mengalami hambatan dan Ibu Indah tidak mampu. Akhirnya saya minta tanda tangan, juga minta tanda tangan ke Pak Putut, dia juga tidak mampu, saya memintakan. Jadi perjuangan saya adalah investasi saya. Jadi dengan usaha saya, dengan kekuatan negosiasi dan cara bergaul saya bisa menempatkan Saudara Indah Widiawati menjadi guru dan sekarang menjadi PNS. Itu kalau dinilai, Pak. Kalau nggak dinilai ya enggak apa-apa. Tapi saya minta keadilan, saya minta pertanggungjawaban dari para pihak yang intervensi atas kasus saya ini. Saya minta pertanggungjawaban dari Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, karena di tempat-tempat lain sebelumnya itu tidak ada masalah. Tapi begitu ditempatkan di SD 03 Tambak Romo ini, Saudara Indah Widiawati membabi buta dan melakukan langkah-langkah yang menyeramkan dan menakutkan kami, yaitu percobaan pembunuhan kepada kami berkali-kali, baik melalui racun, memerintahkan orang lain atau centeng untuk membacok di jalan, memerintahkan apa dan sebagainya, dan memutar balik fakta seolah-olah kami yang sering marah-marah dan ngancam dia, padahal saya sendiri sangat takut sama dia, Pak. Dia gebres gitu saja, minta apa kita belikan. Mulai jam, rantang, kebutuhan sehari-hari. Ya mbuh asalnya untuk duit kondi atau duit gym setan atau duit demit, yang penting kita dapat uang untuk mencukupi kebutuhan. Jadi kalau alasan Saudara Indah Widiawati tidak kecukupan, kalau tidak percaya lihat beras selalu diantar orang, karena kami juga keluarga terpandang dan maaf ya kompak dan saling membantu. Tentu untuk kebutuhan sehari-hari tentu tercukupi, sedangkan dengan jadi PNS itu sebenarnya kami keberatan, tetapi karena memaksakan kehendak supaya jadi PNS, kita cari jalan dan jadilah PNS. Tapi setelah jadi PNS berubah perangai, itu urusan lain, dan itulah yang nanti menjadi bahan kajian dan pertanyaan dari kepolisian kepada Indah Widiawati, motivasi apa itu. Jadi kalau pemicunya adalah karena saya tanya utangmu sekian, itu kamu jawab bagaimana, kamu
bayar dengan cara apa, kepada Pak Sadio 85 juta iku piye, kepada Pak Lek saya 65 juta iku piye, kepada Pak Lek saya Kasnadi 12,5 juta sampai 22 juta itu piye, kepada BKK Pati Kota, BTPN dan Bank Bukopin, Fastabik, BKK serta arisan-arisan semua kayak iku piye. Dan terakhir nipu daya Pak Lek saya atas nama Wulaji Hadi Santoso juga saya laporkan di Polsek Pedurungan dengan maksud hanya sebagai catatan kriminal. Kalau memang itu dapat dibuktikan dan dilanjutkan ya silakan dilanjutkan karena banyaknya perbuatan. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan di Indah Wayu Widiawati itu di Blora saja 3 tempat, di Indoplang sana, terus di Njapa orang atas nama Yanti itu beberapa traktor dan sapinya dijual, duitnya dikemplang oleh Indah. Dan ada lagi informasi di Gunung Panti 35 juta kepada penjual jagung begitu apa gimana itu nagih ke saya mau membabut rumah saya. Terus ada lagi dari seorang bakul buah gitu namanya Bu Suwarni gitu, katanya uangnya juga digaglek sama dia 95 juta. Tentu kita juga cuma mendengarkan. Juga ada Pak Dahlan Istanto itu senilai 50 juta. Jadi kalau ada nanti informasi teman-teman lainnya yang menjadi korban dari penipuan ya, tidak usah sungkan-sungkan dari penipuan yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati ini, tidak usah sungkan-sungkan. Silahkan monggo lapor kepada kepolisian atau lapor kepada kami untuk nanti selanjutnya saya sampaikan ya. Kami limpahkan kepada kepolisian agar menjadi temuan ya dan menjadi bahan bukti atas perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan Indah Widiawati. Saksi di Dinas Tambak Romo SD 03 Tambak Romo saya kira sangat kuat. Kita tanya kepada Bu Siti Muawanah, bisa tanya kepada Bu Nur Homsah, atau tanya kepada yang lainnya, atau Etri Jae, atau tanya kepada Bu Sulis atau Bu Sundari Suci Jatwati ya, yang dulu mati-matian membela Indah namanya Jatwati, dan Jatwati nyatanya juga mati duluan. Yang jelas silakan minta keterangan kepada Ibu Supawatin, Bapak Sunarto SPD, Dahlan Istanto, dan Sudarmadi ya, yang tentunya sering berinteraksi dan selalu berinteraksi dengan Ibu Indah sehari-harinya. Tapi kalau memang di SD menutup-nutupi semua kejahatan yang dilakukan Indah, persilahkan karena itu adalah korsa atau loyalitas. Tetapi kalau memang itu kejahatan ya tentu akan diseret oleh kepolisian. Satu lagi Pak, 2 saksi yang belakangan intervensi dan mengalihkan isu, yaitu Jaryo dan Purwanto atau Purwocarito. Purwocarito itu diceritakan pernah menjalin hubungan khusus ya selama 2 tahun. Ya percintaan perselingkuhan 2 tahun, bahkan sempat mau kawin tapi terhalang. Yang belakangan ini yang mengganggu saya dan mengganggu stabilitas saya namanya Jaryo atau Aryo Singgih, minta untuk dapat diselidiki, diteliti, karena ini perkara hanya mungkin ada kesalahpahaman atau mungkin memang tidak tahu, kita tidak tahu. Yang jelas saya juga kepada kepolisian ini juga tidak bisa membuktikan semuanya keterangan hari dan hari. Jadi yang nangani tentunya bisa Intel, bisa Serse, dan bisa dari Babin Kamtibmas untuk dapat mempertemukan 2 masalah ini dan menjadi traktat atau MOU persepakatan dalam rangka upaya penyelesaian kasus-kasus yang kami maksudkan. Demikian keterangan kami tentang kasus Oknum Guru SD 03 Tambak Romo atas nama Indah Wayu Widiawati yang selama ini bermasalah dengan banyak orang dan dengan keluarga kami. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak kami sampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.